Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang disyarah oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah. Melanjutkan mengenai dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dalil yang ketiga, dalam hadis yang lain Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat perang Khaybar, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan aku serahkan bendera komando perang ini besok pagi kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan dengan sebab kedua tangannya. Maka semalam suntuk para sahabat memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diserahkan bendera itu. Di pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah SAW, masing-masing berharap agar ia diserahi bendera tersebut. Maka saat itu Rasul bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Mereka menjawab, dia sedang sakit pada kedua matanya. Kemudian mereka mengutus orang untuk memanggilnya, dan datanglah ia. Kemudian Rasul menudahi kedua matanya. Sekitar itu dia sembuh seperti tidak pernah terkena penyakit mata. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan bendera itu kepadanya dan bersabda, melangkahlah engkau ke depan dengan tenang hingga engkau sampai di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka akan hak-hak Allah dalam Islam. Maka demi Allah, sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu itu lebih baik daripada mendapatkan unta-unta yang merah. Unta-unta yang merah ini adalah harta kekayaan yang sangat berharga ketika di zaman itu dan menjadi kebanggaan orang-orang Arab. Penjelasan. Nabi SAW memerintahkan sahabat Ali menyampaikan Islam, yaitu Islam yang sesungguhnya yang merupakan syahadatain, dan yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang Yahudi di kota Khaybar, semisal dengan kaum yang didatangi oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu di negeri Yaman. Lafal akhir dari hadis ini, sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu itu lebih baik daripada unta-unta yang merah, menunjukkan akan keutamaan dakwah, terutama dakwah kepada tauhid. Dalam hadis yang lain yang semakna dengan hadis di atas, Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Lafal kebaikan dalam hadis adalah mencakup kebaikan di dunia maupun kebaikan agama. Sebab urut daripada hadis ini sebagai berikut. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki mendatangi Nabi SAW lalu bersabda, sesungguhnya hewan tungganganku mati, maka berilah aku tunggangan untuk aku naiki. Nabi SAW bersabda, aku tidak memiliki hewan tunggangan untukmu. Lalu ada seorang berkata, ya Rasulullah, aku akan tunjukkan kepadanya siapa yang bisa menyiapkan hewan tunggangan untuknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan baginya, seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah, orang ini hanya menunjukkan kepada siapa yang bisa menyiapkan tunggangan, dan bukan dia yang memiliki tunggangan. Namun meskipun demikian, ia tetap mendapatkan pahala seperti yang memberi tunggangan. Karenanya ada khilaf di kalangan para ulama, apakah pahala yang memberi petunjuk sama persis seperti yang mengamalkannya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, maksudnya adalah memberi petunjuk mendapatkan pahala atas dikerjakannya kebaikan tersebut, sebagaimana pelaku kebaikan tersebut mendapatkan pahala, namun tidak mengharuskan kadar pahala keduanya menjadi sama. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang sama hanyalah asal pahalanya dan tidak mencakup pelipat gandaannya.
Karena orang yang mengamalkan langsung pahala amalannya minimal dilipat gandakan 10 kali dan bahkan bisa lebih daripada itu. Adapun Imam Al-Qurtubi rahimahullah, maka menurut beliau pahala yang memberi petunjuk sama persis dengan pahala yang mengamalkannya, bahkan sama dalam pelipat gandaannya. Karena pahala bagian dari karunia Allah, dan Allah memberikannya kepada siapa yang Ia kehendaki atas model amalan apapun yang dilakukannya. Dan yang lebih kuat lagi adalah pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahullah, karena semuanya mudah bagi Allah. Bahkan orang memberi kenikmatan seorang hamba tanpa diminta oleh sang hamba sangatlah mudah bagi Allah. Maka bagaimana lagi jika sang hamba telah melakukan sebab, meskipun hanya menunjukkan kepada kebaikan, toh kekayaan Allah tidak akan berkurang sama sekali dan tiada batasnya. Hadis ini juga sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man da'a ila hudan kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ajurihim syai'a. Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang mengikutinya, dan sama sekali tidak akan mengurangi pahala mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, maka baginya pahalanya dan juga pahala mereka yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita ketahui benar akan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semua pahala umatnya juga kembali kepada Nabi. Karena semua kebaikan yang mengajarkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kita mengetahui akan kemuliaan para sahabat dan juga para salaf. Karena semakin banyak khalaf, orang yang belakangan yang melakukan kebaikan, maka semakin banyak pula pahala yang mengalir kepada mereka. Dari sini kita juga mengetahui kenapa jumhur ulama mengingkari pengiriman pahala qiraah Al-Quran kepada Nabi SAW. Karena hal itu tidak perlu dilakukan, karena semua bacaan Al-Quran yang dibaca oleh umat beliau otomatis akan mengalir kepada beliau SAW tanpa harus dikirimkan. Bahkan bukan hanya pahala qiraah, akan tetapi seluruh amalan mereka apapun juga akan mengalir kepada Nabi SAW. Karena para sahabat, para salaf tidak dinukil dari mereka seorang pun yang menghadiahkan pahala qiraatul Quran kepada Nabi SAW. Ibnu Al-Attar, muridnya Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata, adapun membaca Al-Quran maka termasuk ibadah yang paling afdal. Adapun menghadiahkan pahalanya kepada Nabi SAW maka tidak dinukil dari mereka yang diakui pendapatnya. Bahkan seharusnya dilarang, karena padanya ada bentuk melanggar, melakukan perbuatan yang tidak diizinkan oleh Nabi. Padahal pahala tilawah akan sampai kepadanya sesuai dengan asal syariat beliau SAW. Dan seluruh amal umatnya berada di timbangan kebaikan beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita bersolawat kepada beliau, dan beliau juga menganjurkan hal tersebut, dan memerintahkan kita untuk memohonkan wasilah, meminta dengan kedudukan beliau. Maka hendaknya cukup berhenti pada hal ini. Ini juga pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar, Tajuddin Al-Fazari, sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syarbini dan Ad-Dardir Al-Maliki. Kandungan dalam bab ini, yang pertama, dakwah kepada la ilaha illallah adalah jalannya orang yang setia mengikuti Rasulullah SAW. Peringatan akan pentingnya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah, sebab kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru mereka mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Ketiga, mengerti betul apa yang didakwahkan adalah termasuk kewajiban. Keempat, termasuk bukti kebaikan tauhid, bahwa tauhid itu mengagungkan Allah. Kelima, bukti kejelekan syirik, bahwa syirik itu merendahkan Allah. Keenam, termasuk hal yang sangat penting adalah menjauhkan orang Islam dari lingkungan orang-orang musyrik agar tidak menjadi seperti mereka, walaupun dia belum melakukan perbuatan syirik. Yang ketujuh, tauhid adalah kewajiban pertama. Kedelapan, tauhid adalah yang harus didakwahkan pertama kali sebelum mendakwahkan kewajiban yang lain, termasuk salat. Kesembilan, pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian dari syahadat. Kesepuluh, seseorang terkadang termasuk ahli kitab, tapi ia tidak tahu pengertian syahadat yang sebenarnya, atau ia memahami namun tidak mengamalkannya. 11, peringatan akan pentingnya sistem pengajaran dengan bertahap.
Ke-12 yaitu diawali dengan hal yang sangat penting, kemudian yang penting, dan begitulah seterusnya. Ke-13 salah satu sasaran pembagian zakat adalah orang fakir. Ke-14 kewajiban orang yang berilmu adalah menjelaskan tentang sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang belajar. Ke-15 dilarang mengambil harta yang terbaik dalam penarikan zakat. 16 menjaga diri dari perbuatan zalim terhadap seseorang. 17 pemberitahuan bahwa doa yang teraniaya itu akan dikabulkan. 18 diantara bukti tauhid adalah ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW, para sahabat, seperti kesulitan, kelaparan maupun wabah penyakit. 19 sabda Rasulullah SAW, demi Allah aku akan serahkan bendera, ada salah satu daripada tanda-tanda kenabian beliau. 20 kesembuhan kedua mata Ali radhiyallahu anhu setelah diludahi oleh Rasulullah SAW adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. 21 keutamaan sahabat Ali radhiyallahu anhu. 22 keutamaan para sahabat Rasul karena hasrat mereka yang besar dalam kebaikan dan sikap mereka senantiasa berlomba dalam mengerjakan amal soleh dapat dilihat dari perbincangan mereka di malam menjelang perang Khaybar tentang siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera komando perang. Masing-masing mereka menginginkan agar dirinya yang menjadi orang yang memperoleh kehormatan itu. 23 kewajiban mengimani takdir Allah karena bendera tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. 24 adab di dalam berjihad sebagaimana yang terkandung dalam sabda Rasul, berangkatlah engkau dengan tenang. 25 disyariatkan mendakwahi musuh sebelum memeranginya. 26 syariat ini berlaku terhadap mereka yang sudah pernah didakwahi dan diperangi sebelumnya. 27 dakwah harus dilaksanakan dengan bijaksana sebagaimana yang disyaratkan oleh sabda Nabi SAW, dan sampaikanlah kepada mereka tentang hak-hak Allah dalam Islam yang harus dilakukan. 28 wajib mengenal hak-hak Allah di dalam Islam. Hak Allah dalam Islam yang wajib dilaksanakan seperti salat, zakat, puasa, haji, dan kewajiban-kewajiban lainnya. 29 kemuliaan dakwah dan besarnya pahala bagi orang yang bisa memasukkan seorang saja ke dalam Islam. 30 diperbolehkan bersumpah dalam menyampaikan petunjuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT memberi kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita. Dan untuk lebih sempurna kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.